menangkap 7 anak perusak bendera merah putih di Gunung Kidul. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di sekolah untuk siswa di bawah 12 tahun di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Akibat antusias masyarakat yang tinggi, ketersediaan vaksin di Kabupaten Blitar menipis. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi utama, kami akan menghadirkan berbagai informasi pilihan lainnya. Kami juga akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya Andini Syafa Dan saya Vincent Lingga. Anda menyaksikan Motion Pagi. Pemirsa, tanggal 17 Agustus menjadi hari yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Setiap tahunnya masyarakat Indonesia selalu merayakan perayaan untuk menyambut hari ini. Salah satunya dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar rumah. Namun hal yang tak menyenangkan terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana terjadi perusakan bendera merah putih dan umbul-umbul milik warga sejak 3 hari berturut-turut. Pemerintah telah menangkap 7 pelaku perusak bendera merah putih dan umbul-umbul yang ternyata masih merupakan anak di bawah umur. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Feby Diah di Yogyakarta. Silakan Feby. Baik, terima kasih Andin dan Lingga. Pemirsa, peristiwa perusakan bendera merah putih dan umbul-umbul yang dipasang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 ini terjadi pada 3 lokasi, yaitu di sepanjang Jalan Utama Wonosari, jalur Kapanewon Karangmojo, dan Kapanewon Pelayan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi perusakan yang dilakukan dalam 3 hari berturut-turut ini sendiri terjadi pada malam hari ketika warga tengah terlelap tidur. Mereka menarik bendera dan umbul-umbul yang telah dipasang pada tiang di depan rumah warga, lalu membuangnya secara sembarangan di jalanan. Pada awalnya warga berhasil menangkap seorang pelaku, lalu polisi melakukan pengembangan dan menangkap 6 pelaku lainnya. Ketika diperiksa, para pelaku perusakan ini mengaku hanya iseng saat menarik bendera merah putih tersebut hingga robek. Tanggal 13 terjadi lagi di Kajar sampai dengan Karangmojo lagi. Itu yang dilakukan oleh 7 orang. Sebelumnya pemirsa, perlakuan terhadap bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 24, di mana huruf A berbunyi bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Dan untuk setiap orang yang melanggar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Adapun lantaran ke-7 pelaku ini masih di bawah umur, maka tidak dikenai penahanan. Mereka yang telah dibawa ke Polsek Wonosari guna diberi pendampingan ini akan dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan dikenakan wajib lapor. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Feby Diah melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke studio Andin dan Lingga. Baik, terima kasih Feby atas laporannya. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, polemik pengadaan anggaran baju dinas DPRD Kota Tangerang senilai 675 juta rupiah hangat diperbincangkan publik. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, anggaran belanja pengadaan dibatalkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi tersebut, kami telah terhubung dengan reporter Yahya Indana di kantor DPRD Kota Tangerang. Silakan Yahya. Baik, terima kasih Andi dan Lingga. Pemirsa, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Tangerang kini menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan bahan ini akan dijadikan sebagai pakaian dinas harian anggota DPRD Kota Tangerang yang menggunakan merek-merek fashion ternama luar negeri. Berdasarkan penelusuran, anggaran bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang tercantum di dalam situs lpse.tangerangkota.go.id. Tertera di dalam situs yang ditelusuri, tercatat anggaran dibuat pada tanggal 7 Juni 2021 dengan status tahapan tender sudah selesai. Dalam situs resmi, anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang yang diambil dari APBD Kota Tangerang tahun 2021 ini yakni sebesar 675 juta rupiah. Jumlah ini diduga naik 2 kali lipat lebih dari alokasi anggaran pada tahun lalu, yakni pada tahun 2020 sebesar 312 juta rupiah. Lalu, apa yang membuat anggaran bahan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang ini begitu besar?
Sekretariat DPRD menyebut anggaran sebesar 675 juta rupiah ini akan digunakan untuk membeli merek-merek ternama yang dikenal elit, mewah, serta memiliki nilai jual yang fantastis. Di antaranya Louis Vuitton, ini untuk yang PDH. Tutor Pokja, unit pelayanan pengadaan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Hadi Sudipyo, seperti dikutip kompas.com. Sementara itu, DPRD Kota Tangerang sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membatalkan pengadaan bahan pakaian dinas ini. DPRD Kota Tangerang juga beralasan anggaran pengadaan bahan pakaian dengan jumlah pakaian yang akan diterima setiap anggota bertambah dari yang semula 4 setel menjadi 5 setel. Berikut merupakan pernyataan dari Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, mengenai pembatalan tersebut. Teman-teman semuanya berpendapat, saya sampaikan bahwa ini ada masukan dari berbagai macam unsur, baik dari media, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, yang memang momentumnya dirasa kurang pas. Makanya tadi akhirnya kita semua bersepakat untuk pengadaan baju dinas di tahun anggaran 2021 kita batalkan. Namun, Gatot juga menjelaskan mengenai beberapa anggaran DPRD Kota Tangerang sudah dialokasikan untuk keperluan COVID-19, yakni salah satunya untuk uang gedung dan juga pengadaan mobil pimpinan senilai puluhan miliar, semua dialihkan untuk kepentingan COVID-19. Ucap Gatot Wibowo di saat konferensi pers bersama Najwa Shihab. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari kantor DPRD Kota Tangerang. Yahya Indana melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Andi dan Lingga. Terima kasih Yahya atas laporan Anda. Beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, pemberlakuan PPKM yang telah diterapkan sejak 3 Agustus lalu ternyata belum juga mengurangi dampak penularan virus COVID-19 di tanah air. Mulai tanggal 16 Agustus, pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 hingga tanggal 23 Agustus mendatang sebagai upaya untuk menurunkan tingginya angka penularan virus COVID-19. Bagaimana kondisi terkini pasca perpanjangan PPKM di sejumlah daerah? Kita akan bergabung dengan Tarisya Aisyah di Sleman, DKSK di Jakarta, dan Bintang Indra di Blitar. Pada Tarisya, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Anin dan Lingga. Pemirsa, saat ini saya akan melaporkan mengenai evaluasi kasus COVID-19 di berbagai daerah. Terjadi penurunan angka kasus kematian pasien isolasi mandiri di daerah istimewa Yogyakarta. Pada awal Agustus terjadi penurunan sekitar 60% dengan 6-7 kasus per harinya. Terbanding jauh dengan bulan Juni dan Juli yang terdapat 15-20% per harinya. Menurut Koordinator Posko Dekontaminasi COVID-19 BPBD Sleman, hal ini terjadi karena masyarakat yang sudah taat akan protokol kesehatan dan juga BPBD Sleman yang turut melakukan sosialisasi dari dusun ke dusun tentang pentingnya protokol kesehatan. Selama ini kasus kematian terjadi karena kurangnya penanganan dari nakes dan tertular dengan anggota keluarga, adanya penyakit bawaan dan juga pasien isoman yang tidak mau dibawa ke isolasi terpadu atau isoter. Mengenai hal tersebut, berikut pendapat dari Koordinator Posko Dekontaminasi COVID-19 BPBD Sleman, Vincentius Lilik. Kita bisa edukasi sama pemangku wilayah tersebut. Ya gitu, kita misalnya ada yang terpapar itu kita menyarankan kalau memang tidak standar untuk isoman di rumah, nah itu kita minta untuk pemangku wilayah paling enggak Pak Dukuh untuk menyarankan ke shelter yang sudah disediakan oleh Pemkab Sleman, Mbak. Terkait penurunan tersebut, BPBD Sleman bertekad untuk mempertahankan angka penurunan ini dan juga selalu melakukan sosialisasi dari dusun ke dusun, terutama kepada pasien COVID-19 yang harus segera dibawa ke isolasi terpadu agar dirawat dengan baik, dan juga pasien yang berat agar dibawa ke rumah sakit rujukan terdekat. Demikian laporan saya Tarisya Aisyah Wayumurti dari Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Kini kita beralih ke rekan saya Bintang yang melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Silakan Bintang. Baik, terima kasih Tarisya. Pemirsa, sejak diberlakukan PPKM darurat bulan Juni lalu, jumlah animo masyarakat Kabupaten Blitar yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 sangat tinggi. Hal ini diperkirakan karena sertifikat vaksin COVID-19 ini merupakan salah satu syarat penting bagi pelaku perjalanan antar wilayah di saat pemberlakuan PPKM ini. Tingginya animo masyarakat ini berdampak pada penundaan jadwal vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar.
Penundaan ini terjadi karena jumlah stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tidak sebanding dengan jumlah animo masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jumlah vaksin yang sudah diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berjumlah 508.453, sementara total pendaftar yang mengikuti vaksinasi berjumlah 365.298. Saat ini progres vaksinasi di Kabupaten Blitar mencapai 33,4% dari target sasaran 962.297 usia di atas 12 tahun. Saat ini stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar hanya tersisa 147.877, yang nantinya sisa vaksin tersebut akan digunakan untuk vaksinasi dosis kedua dan sebagiannya lagi untuk dosis tahap pertama, serta untuk keperluan penyandang disabilitas dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar belum dapat memastikan kapan tambahan vaksin akan tiba di Kabupaten Blitar. Kalau vaksin yang kita terima itu totalnya di dalam dosis ya, totalnya sudah 508.453 dosis. Sudah terpakai 365.298 dosis. Untuk mengantisipasi menipisnya ketersediaan stok vaksin ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berusaha meminta tambahan pasokan vaksin agar program vaksinasi di Kabupaten Blitar dapat dilakukan kembali. Demikian laporan saya Bintang Indra dari Blitar, Jawa Timur. Kini kita beralih ke rekan saya Deka Aska yang akan melaporkan dari DKI Jakarta. Silahkan Deka. Baik, terima kasih Bintang. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan aturan wajib kartu vaksin bagi para pedagang pasar penyintas COVID-19. Hal tersebut sebagai upaya tindak lanjut dalam menekan angka kenaikan COVID-19 di Indonesia. Namun pedagang pasar yang merupakan penyintas COVID-19 mengeluhkan adanya aturan baru tersebut. Kebijakan kartu vaksin ini sudah diberlakukan pemerintah mulai tanggal 10 hingga 16 Agustus kemarin. Kebijakan tersebut sudah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, kebijakan kartu vaksin adalah bagian dari upaya pembukaan ruang publik di daerah yang masih memberlakukan PPKM level 4. Otomatis tentunya ini bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter yang selama ini merawatnya. Jadi itu bisa dibawa seperti itu. Jadi artinya bagaimana kita mendorong ya masyarakat, terutama misalnya DKI, karena DKI ini sudah hampir 80% ya masyarakat mendapatkan vaksinasi. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan DKI Jakarta, Siti Nadia juga mengatakan, surat keterangan dokter dapat dikeluarkan dengan beberapa catatan, seperti bukan didapatkan dari puskesmas atau rumah sakit, dan merupakan surat keterangan dari dokter yang merawat pasien bersangkutan. Hal ini karena surat keterangan dokter hanya dapat digunakan untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit kronis saja. Di lain tempat, Kepala Bidang Infokom DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Muhammad Ainun berpendapat, jika aturan kartu vaksin dianggapnya terlalu berlebihan, karena ada beberapa poin yang belum dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti sosialisasi dan edukasi kepada pedagang pasar tentang vaksin dan pentingnya herd immunity, kemudahan untuk mengakses vaksin, serta alternatif pengganti kartu vaksin bagi pedagang pasar penyintas COVID-19. Jika Pemprov DKI tidak menyediakan kartu pengganti bagi para pedagang pasar, IKAPI khawatir para pedagang pasar tersebut terpaksa tidak bisa berjualan selama 3 bulan ke depan. Hal ini mengacu pada ketentuan pemberian dosis pertama vaksin bagi penyintas COVID-19, yaitu 3 bulan setelah terpapar virus. Demikian laporan dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Kembali ke Andin dan Lingga. Baik, terima kasih atas laporannya Tarisa, Deka, dan Bintang. Selanjutnya pemirsa,
Pemerintah pusat membantu perekonomian buruh dengan bantuan subsidi upah yang mulai cair pada awal Agustus 2021 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan subsidi upah yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi buruh pada masa pandemi COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Motion Pagi, Fadila Rama di Magelang. Rama, silakan laporan Anda. Terima kasih Andin Lingga. Pemirsa, pada awal Agustus 2021, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp1 juta untuk buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Di Kabupaten dan Kota Magelang, bantuan subsidi upah ini akan menyasar kurang lebih 3.600 buruh yang saat ini terdampak penerapan PPKM level 3 dan 4. Bantuan subsidi upah dapat menjaga daya beli buruh di masa pandemi COVID-19. Pemerintah pusat mengharapkan agar bantuan subsidi upah digunakan untuk berbelanja produk-produk lokal dan UMKM. Bantuan subsidi upah berasal dari dana APBN pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan besaran bantuan Rp500.000 per bulan. Bantuan akan diberikan selama 2 bulan yang nantinya dapat dicairkan sekaligus. Artinya, buruh akan menerima bantuan sebesar Rp1 juta yang disalurkan melalui bank berplat merah, yaitu Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Kementerian Ketenagakerjaan akan merujuk pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan daftar buruh yang menerima bantuan subsidi upah 2021. Berikut pernyataan Kepala Seksi Hubungan Industrial Kota Magelang, Rokib. Bantuan subsidi upah bukan merupakan bantuan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, melainkan subsidi upah dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan data yang terdaftar di BPJS. Sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk buruh yang akan mencairkan bantuan subsidi upah 2021, yaitu warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK, memiliki gaji di bawah 3,5 juta per bulan, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4. Bantuan subsidi upah akan diprioritaskan untuk buruh yang bekerja di sektor barang, konsumsi, properti, perdagangan, jasa, transportasi, serta aneka industri. Dari hasil pemantauan kami, beberapa buruh di Kabupaten dan Kota Magelang mengeluh karena pengurangan upah dengan alasan PPKM level 4. Adanya bantuan subsidi upah, buruh dapat merasakan perhatian dari pemerintah pusat dan dapat menunjang perekonomian buruh di masa pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Magelang, Fadila Rahma melaporkan untuk Motion TV. Terima kasih, kembali ke Andin Lengga. Baik, terima kasih Rahma atas laporannya. Berita selanjutnya, akan ada pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk siswa di bawah 12 tahun. Berita tersebut akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Motion Pagi. Kembali lagi bersama kami di Motion Pagi. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan siswa dengan usia di bawah 12 tahun bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. PTM ini dapat dilaksanakan pada siswa yang berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter kami, Andini Syafa di Jakarta. Pada Andini, silahkan laporannya. Terima kasih Andin dan Lingga. Pemirsa, pelonggaran PTM ini akan mengacu pada SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini bersifat tidak wajib. Siswa harus mendapat izin dari orang tua. Selain itu, sekolah dapat melaksanakan PTM di sekolah jika semua tenaga pendidik telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. PTM ini dapat dilaksanakan pada siswa di wilayah PPKM level 1 sampai 3 dengan kapasitas hanya 50%. Wilayah PPKM level 4 masih dalam pembelajaran daring. Dalam prakteknya, sekolah harus sangat memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
Siswa yang boleh mengikuti PTM harus dalam keadaan sehat. Yang pertama tentu melihat dari kebijakan pemerintah pusat PPKM itu sendiri, termasuk di dalamnya positivity rate, itu satu. Yang kedua, kita melihat bagaimana lembar periksa yang diberikan kepada sekolah-sekolah terkait dengan pemenuhan infrastruktur, baik ketika pandemi maupun pasca pandemi. Baru yang ketiga kita akan bicara vaksin. Berapa persen vaksin untuk guru, tenaga kependidikan, dan juga vaksin untuk murid. Sebagai pertimbangan, anak di bawah 12 tahun lebih rentan terkena virus corona varian Delta. Penasehat medis Gedung Putih Amerika Serikat, Anthony Fauci, menyatakan anak dengan rentan usia 5-12 tahun dan dewasa muda 18 hingga 24 tahun beresiko 5 kali terkena COVID-19 varian Delta. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Kembali ke Andin dan Lingga. Terima kasih Andin untuk laporan Anda. Berita selanjutnya, pemirsa, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di DIY membuat sektor pariwisata mati total. Lalu bagaimana dengan nasib para pelaku wisata di daerah istimewa Yogyakarta? Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Motion Pagi di berbagai lokasi. Rahmat, Gabriela, dan Eurika. Silakan Rahmat, laporan Anda. Terima kasih Andin Lingga. Pemirsa, sejak ditetapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali awal Juli lalu, ratusan pedagang di lokasi wisata di Kabupaten Bantul, Yogyakarta tak mendapat pemasukan dan kehilangan mata pencahariannya akibat ditutupnya seluruh lokasi wisata di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Penutupan lokasi wisata yang menjadi imbas dari diberlakukannya PPKM membuat pedagang seperti warung makan, pedagang oleh-oleh, cindera mata, dan jasa penyewaan tidak mendapatkan pemasukan. Sejak dimulainya penutupan lokasi wisata, lebih dari 80% pedagang memilih untuk mencari pekerjaan di sektor lain seperti ojek online, buruh bangunan, petani, dan jasa penyewaan di luar wisata. Beberapa pedagang yang tutup sejak PPKM darurat memilih beralih ke usaha lain seperti berjualan pisang dan sayur dari hasil kebun mereka sendiri. Namun, penghasilan pedagang dari berjualan pisang dan sayur hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan serta kuota internet untuk sekolah anak. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Parangtritis Triwaldiana mengatakan, saat ini bantuan sosial tunai dari pemerintah masih belum dibagikan secara merata kepada seluruh pedagang yang terdampak PPKM. Selain itu, jumlah nominal bantuan juga diperkirakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para pedagang sejak diberlakukannya PPKM darurat. Ada juga bantuan BST, bantuan sosial tunai. Ini yang dari bermacam jenis, dari Dinas Sosial ada, dari Kementerian Desa ada, kemudian yang lewat provinsi ada, lewat kabupaten ada, dan juga lewat anggaran kelurahan juga ada. Tapi memang itu belum menyeluruh bagi orang yang terdampak karena COVID pada para pelaku wisata. Selain bantuan sosial tunai, para pedagang di lokasi wisata yang terdampak PPKM juga mendapat bantuan sosial dari berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Kabupaten Bantul, dan pemerintah desa. Dinas Sosial DIY sendiri memberikan bantuan sosial kepada masing-masing pedagang berupa uang sebesar Rp600.000 yang disalurkan selama 2 bulan, masing-masing Rp300.000 serta beras seberat 10 kg. Pemirsa, meski pemerintah belum melonggarkan kebijakan untuk pembukaan lokasi wisata di daerah PPKM level 4, pedagang di beberapa lokasi wisata di Bantul seperti Gumuk Pasir sudah mulai berjualan kembali. Hal itu dikarenakan beberapa lokasi wisata di Kabupaten Bantul sudah mulai ramai pengunjung. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Gabriela, langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Silakan Gabriela. Pemirsa, dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah istimewa Yogyakarta yang diterapkan sejak 3 Juli lalu semakin menyulitkan pedagang di kawasan pedestrian Malioboro.
Hal ini membuat pelaku usaha di kawasan Malioboro merugi hingga terlilit utang dan berujung menjual tokonya, karena perolehan omset yang menurun seiring sepinya pengunjung di daerah ini. Di kondisi normal, harga jual toko berkisar 130 juta rupiah per meter, namun dalam kondisi ini hanya bisa dijual 100 juta per meter. Tawaran yang diberikan ini masih belum bisa menarik minat pembeli, sehingga mereka masih tetap berjualan. Selain jual toko, pelaku usaha di kawasan Malioboro juga terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pegawainya. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada sekitar 9.000 staf perkumpulan pengusaha Malioboro Ahmad Yani yang terdampak, dan sudah ratusan orang di PHK. Perkiraan kerugian dari 220 pemilik toko mencapai 100 miliar, sehingga PHK terpaksa dilakukan. Pedagang di kawasan Malioboro berharap adanya bantuan tunai untuk membayar kerugian yang selama ini dialami. Perlu diketahui juga, sementara PPKM level 4 ini, Pemkot Yogyakarta masih belum mengizinkan pedagang di kawasan Jalan Malioboro beroperasi secara maksimal. Namun ruas Jalan Malioboro sudah dibuka kembali. Kawasan Malioboro dibuka dari pagi hingga sore. Selain Jalan Malioboro, Jalan Taman Siswa dan Jalan Kusuma Negara yang sebelumnya disekap juga dibuka dari pagi hingga sore. Namun pelaku usaha di Malioboro akan tetap mengakhiri aktivitasnya pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kelonggaran ini diharapkan bisa sedikit meminimalisir kerugian pemilik toko di kawasan Malioboro. Ya 2-3 hari yang lalu kan sudah dicoba gitu. Jadi kami berharap juga nanti kalau bisa berpindah yang ditutup, tidak terus-menerus seperti itu, memberikan ruang untuk mereka bisa jualan, karena di close itu otomatis tidak ada orang ke situ, ya jualannya nggak akan ada yang beli. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Malioboro, Yogyakarta. Saya Gabriela melaporkan. Untuk mengetahui keadaan di Stasiun Tugu, Eurika, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih Gaby. Pemirsa, sejak ditetapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali mulai Juli lalu, sejumlah jalanan di Yogyakarta ditutup bertujuan menurunkan tingkat mobilitas masyarakat yang berdampak pada industri pariwisata, terutama sektor perhotelan dan restoran Yogyakarta. Banyaknya penutupan jalur membuat calon pengunjung hotel sulit untuk berlibur, yang membuat dampak bagi sektor perhotelan yang mengalami sepi pengunjung. Terdapat 2.000 karyawan hotel dan restoran yang di-PHK dan dirumahkan, serta selama PPKM, okupansi hotel tertinggi hanya mencapai 10%. Sebanyak 53 hotel dan restoran sudah ditutup akibat tidak dapat menanggung biaya operasional. Maka pemerintah kota Jogja melakukan upaya agar wisatawan berkunjung dan sebagian hotel dapat beroperasi kembali, dengan dilakukannya pelonggaran penyekatan di tempat kedatangan wisatawan seperti Terminal Giwangan dan Stasiun Tugu. Dampak dari upaya pemerintah Provinsi Yogyakarta melakukan pelonggaran penyekatan ini belum diketahui pasti apakah sangat mempengaruhi pada bertambahnya jumlah pengunjung hotel dan restoran. Hotel dan restoran Yogyakarta yang masih bertahan mengatur ulang strateginya dan melakukan inovasi, mulai dari mengeluarkan menu makanan lokal yang paling diminati tamu. Adapun pihak hotel memberikan harga diskon pada pemesanan kamar hotel dan juga diadakannya paket-paket dengan tamu terbatas seperti paket staycation dengan kapasitas hanya 25%. Pelaku sektor perhotelan berharap bahwa hotel dan restoran perlahan-lahan akan kembali beroperasi dengan adanya upaya pemerintah melakukan pelonggaran penyekatan. Pelonggaran penyekatan pada Terminal Giwangan dan Stasiun Tugu memiliki persyaratan perjalanan. Wisatawan harus memiliki sertifikat vaksin, surat bebas COVID, dan wajib memakai masker. Sektor perhotelan Yogyakarta mendukung kebijakan pemerintah, namun kebijakan itu dibarengi solusi untuk sektor perhotelan. Kebijakan pemerintah akan kami turuti, tapi kami butuh solusi untuk menuruti. Hal ini kami harapkan sekali karena itu menjadi oksigen bagi kami, BPD, anggota BPD PHRI Daerah Istimewa Jakarta. Kami masih mempunyai semangat, sisa semangat masih ada, dengan menunjukkan kita ada gerakan From Jogja with Love. Kita menyalakan lampu berbentuk hati, ini menandakan bahwasanya kami masih mempunyai semangat untuk berjuang melawan pandemi ini dan juga melawan situasi dan kondisi saat ini.
Pelonggaran penyekatan ini diharapkan dapat menarik kembali wisatawan serta ekonomi pariwisata pada sektor perhotelan dan restoran. Dengan tetap memperdulikan protokol kesehatan, demikian dapat yang saya sampaikan dari Stasiun Tugu. Saya Eurika Aurelia, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Rahmat, Gabriela, dan Eurika. Pemirsa, pemerintah kembali memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Bantuan beras PPKM tahap kedua dilaksanakan menyusul selesainya bantuan beras PPKM untuk tahap 1 yang secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Virus Hairunisa Putri di Jakarta. Virus, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Andin dan Lingga. Pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan beras PPKM tahap kedua dengan memberikan kepercayaan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras PPKM. Penyaluran bantuan beras PPKM tahap kedua ini akan disalurkan kepada 8,8 juta keluarga penerima manfaat. Sebelumnya pemerintah telah berhasil melaksanakan penyaluran bantuan beras tahap pertama kepada 20 juta keluarga penerima manfaat. Total keluarga penerima manfaat yang mendapatkan penyaluran bantuan beras ini sebanyak 28,8 juta keluarga. Beras yang disalurkan oleh pemerintah merupakan cadangan beras pemerintah dengan kualitas medium yang telah ditentukan kualitas dan harganya sesuai dengan perundang-undangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan bantuan beras ini layak dikonsumsi. Budi Waseso juga menjamin beras yang disalurkan berkualitas baik, tidak ada kutu, tidak busuk, dan tidak rusak, karena sudah melalui proses pengawasan sebelum dikeluarkan dari gudang. Apabila masyarakat menerima bantuan beras yang tidak layak, maka Perum Bulog akan langsung mengganti dengan jangka waktu 1 kali 24 jam. Berikut pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Ya, walaupun itu medium, itu kualitasnya ditentukan. Ya, bahkan kita pengadaannya ada pemeriksaan pH supaya tidak ada lagi beras yang jelek, ya. Kita simpan dengan standarnya. Pengeluarannya itu juga atas seizin pemerintah atau negara. Dalam penyaluran bantuan beras, Perum Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan perusahaan logistik DNR Corporation. Kedua perusahaan ini memastikan bantuan beras akan sampai pada keluarga penerima manfaat dan wilayah-wilayah terpencil. DNR Corporation juga akan mengerahkan 40-50 pesawat charter untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Pemirsa, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk bekerja Perum Bulog memastikan komitmennya untuk bekerja secara all out demi menyukseskan program bantuan PPKM ini. Untuk saat ini, pemerintah belum dapat memastikan apakah penyaluran bantuan beras ini akan berlanjut hingga tahap ketiga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Dari Jakarta, Virus Hairunisa melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Andin dan Lingga. Baik, terima kasih Virus atas laporannya. Berita selanjutnya, mengenai Candi Borobudur yang terkena dampak letusan abu vulkanik Gunung Merapi. Berita tersebut akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Motion Pagi. Kembali lagi bersama kami di Motion Pagi. Selanjutnya pemirsa, Candi Borobudur Magelang terdampak letusan abu vulkanik Gunung Merapi. Menurut petugas Laboratorium Balai Konservasi Borobudur, didapati bahwa intensitas abu yang mengguyur candi masuk ke dalam kategori tipis. Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Motion Pagi Vincent Lingga di Magelang. Lingga, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Andin Lingga. Pemirsa, Candi Borobudur terdampak letusan abu vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tebaran abu yang meluas hingga Candi Borobudur ini merupakan dampak dari peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Berdasarkan pantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, data terbanyak menunjukkan ada 370 kali guguran dan 4 kali luncuran awan panas setiap harinya. Petugas Balai Konservasi segera melakukan pembersihan dan koordinasi
bersama dengan BPPTKG Yogyakarta terkait rencana penutupan candi dengan terpal. Berdasarkan hasil laporan dari tim laboratorium Candi Borobudur, didapati ada 4,7 gram per meter persegi abu menempel pada permukaan candi. Intensitas abu yang mengguyur ini masuk ke dalam kategori tipis. Selanjutnya, petugas laboratorium juga melakukan pengecekan lebih lanjut kepada kandungan yang ada pada abu vulkanik, khususnya berkaitan dengan unsur-unsur yang dapat membahayakan bagi batuan candi. Berikut pernyataan dari Hani Umaida selaku koordinator BPPTKG terkait peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kejadian guguran rata-rata saat ini adalah 287 kali per hari dengan jarak luncur maksimal 2 km. Ini untuk gugurannya ya, guguran lavanya ya. Kemudian untuk kejadian awan panasnya ini rata-rata 4 kali per hari dengan jarak luncur maksimal 3,5 km. Pemirsa, mengingat bahwa abu vulkanik memiliki sifat asam dan kandungan belerang yang membahayakan bagi kelembapan candi, petugas Balai Konservasi Borobudur langsung melakukan pembersihan kepada seluruh bagian candi, baik pada bagian stupa serta pada bagian pelataran bangunan candi. Keberadaan tiupan angin yang besar pada waktu itu juga membantu pembersihan sehingga lebih cepat. Pemirsa, turunnya hujan abu susulan di Candi Borobudur masih dapat mungkin terjadi. Hal ini juga bergantung pada arah mata angin saat luncuran awan panas dan perkembangan aktivitas vulkanik lainnya. Meskipun demikian, petugas Balai Konservasi Borobudur dan BPPTKG sudah menyiapkan terpal guna mengantisipasi turunnya hujan abu lanjutan. Berikut pernyataan dari salah satu petugas Balai Konservasi Borobudur, Bapak Mura Astina. Ya, sementara ini alhamdulillah masih aman. Kemudian terkait dengan terpal atau plastik yang kemarin sudah dilepas, khususnya di stupa induk dan juga di lantai-lantai itu, masih dievaluasi menyesuaikan dengan perkembangan aktivitas daripada Gunung Merapi. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas Gunung Merapi serta Candi Borobudur yang terdampak dapat menumbuhkan sikap peduli kita terhadap alam dan warisan sejarah Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Magelang. Vincent Lingga melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Andin Lingga. Terima kasih Lingga atas laporannya. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan peraturan baru bagi pedagang tradisional maupun supermarket di masa PPKM level 2 sampai 4. Di mana setiap levelnya memiliki kebijakan berbeda pada jam operasional dan kapasitas pengunjungnya. Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Motion Pagi, Devita Meilina di Solo. Devita, silakan laporan Anda. Terima kasih Andin Lingga. Pemirsa, pada tanggal 17 Agustus 2021, para pedagang di pasar tradisional dan supermarket di Pulau Jawa Bali diberikan kelonggaran untuk berjualan pada masa perpanjangan PPKM level 3 dan 4 diberlakukan. Saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan perpanjangan PPKM level 3 dan 4 yang akan berlangsung dari mulai tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun walau dilakukan perpanjangan PPKM, pemerintah pusat juga akan mulai melakukan sejumlah pelonggaran dengan membuka celah yang berujung pada perbaikan ekonomi rakyat kecil yang sempat terpuruk. Kebijakan ini berisi tentang pelonggaran bagi pedagang di pasar tradisional dan supermarket agar dapat berjualan hingga batas waktu dan kapasitas pengunjung yang sudah ditentukan. Rencananya pemerintah Kota Solo memberikan pelonggaran aktivitas kepada para pedagang di pasar tradisional maupun supermarket dengan membatasi jam buka hingga pukul 8 malam saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebijakan pelonggaran tersebut akan diberlakukan sesuai dengan level PPKM masing-masing wilayah. Bagi wilayah PPKM level 3 dan 4, supermarket dan pasar tradisional hanya diperbolehkan buka hingga pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung 50%. Sementara di wilayah level 2 diperbolehkan buka hingga pukul 9 malam dengan kapasitas pengunjung 75% saja. Aturan tersebut juga berlaku bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, dan kios-kios kecil pinggiran. Bagi pasar rakyat non-kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah PPKM level 3 dan 4, diperbolehkan buka hingga pukul 3 sore. Sementara itu,
pada PPKM level 2 diperbolehkan buka hingga pukul 6 sore. Pemberlakuan kebijakan pelonggaran PPKM ini tentunya diharapkan berpengaruh pada aktivitas masyarakat dan juga pedagang. Pasar tradisional dan supermarket yang selama ini tutup total karena pemberlakuan PPKM diharapkan menjadi ramai kembali sehingga bisa menggerakkan perekonomian rakyat kecil yang sempat terpuruk. Namun walau mulai ada pelonggaran, pemerintah meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat mengingat masih tingginya angka penularan kasus COVID-19. Pelonggaran. Semoga nanti roda ekonominya bisa muter lagi. Tapi sekali lagi, meskipun SE yang baru ini nanti akan keluar, ada pelonggaran, tapi tetap prokes harus dijaga. Soalnya angka penyebarannya masih tinggi, kita termasuk tinggi. Jadi nggak perlu takut juga, karena vaksinasi kita juga paling tinggi. Kebijakan pelonggaran ini nantinya akan dievaluasi setiap harinya untuk memastikan tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan yang mengakibatkan naiknya penularan virus COVID-19 di tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Solo. Devita Melina melapor untuk Motion TV, kembali ke Andin Lingga. Terima kasih Devita atas laporannya. Pemirsa, terjang gelombang tinggi di Laut Selatan Jawa akibatkan sejumlah kerusakan dan kerugian pada fasilitas umum dan tenggelamnya satu kapal nelayan. Tak hanya itu, ribuan nelayan di pesisir pantai selatan tidak bisa melaut. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter Motion Pagi, Ratu Ajeng di Pantai Gelagah, Yogyakarta. Ratu Ajeng, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Andin Lingga. Pemirsa, terjangan gelombang tinggi di pantai selatan Jawa yang terjadi di sepanjang bulan Agustus telah menyebabkan sejumlah kerusakan. Ombak setinggi 6 meter di pesisir pantai selatan Jawa dari mulai pantai Pelengkung, Banyuwangi hingga pantai Gelagah, Yogyakarta merusak fasilitas-fasilitas sekitarnya. Di antaranya, bangunan-bangunan yang terletak di pinggir pantai Gelagah, Bantul, Yogyakarta. Selain itu, ombak tinggi juga mengakibatkan ratusan nelayan tidak bisa melaut. Untuk meminimalisir kerusakan lebih parah, para nelayan di Pantai Baron terpaksa menaikkan kapal ke atas tanggul guna menghindari terjangan ombak tinggi. Tinggi gelombang di Pantai Sundak mencapai 6 meter. Terjangan ombak ini mengakibatkan bangunan-bangunan sekitar pantai rusak dan perahu nelayan hampir terseret ombak. Bahkan fasilitas umum seperti jalan raya dan kamar mandi ikut rusak akibat terjangan ini. Di Pantai Pelengkung, Banyuwangi, dampak terjangan ombak tinggi juga menyebabkan satu kapal nelayan tenggelam akibat tersapu ombak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG di Yogyakarta International Airport, gelombang tinggi ini terjadi akibat adanya perubahan tekanan tinggi di barat daya Australia. Ketika di bulan Juni, Juli, Agustus, September, itu matahari ada berada di utara, sehingga menyebabkan tekanan tinggi berada di sebelah selatan. Angin dari selatan ke utara, dia akan berbelok, artinya berbelok dari selatan ke arah barat, kemudian ke utara, sehingga arahnya dari timuran. Jadi kalau masuk di Indonesia arahnya dari timur tenggara. Jadi dari tenggara masuk saat-saat anginnya dengan kencang melalui lautan, makanya gelombang ini akan tinggi. BMKG memperingatkan terjangan gelombang tinggi ini akan terjadi selama bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Setiap memasuki bulan-bulan rawan gelombang tinggi ini, BMKG telah menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitasnya terlebih dahulu, terutama kepada para nelayan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Ratu Ajeng melaporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ratu Ajeng atas laporan Anda. Berita selanjutnya, anak yatim piatu korban COVID-19 mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Berita tersebut akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Motion Pagi.
Kembali lagi bersama kami di Motion Pagi. Pemirsa, pandemi COVID-19 banyak merenggut nyawa masyarakat, termasuk orang tua dari anak-anak di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan psikologis bagi anak yatim akibat COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan reporter Motion Pagi Adelia Jayani. Adelia, bagaimana program psikologi Dinsos Jawa Timur saat ini? Terima kasih Andi Lingga. Pemirsa, saat ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sedang mengadakan program dukungan untuk anak yatim korban COVID-19. Program layanan dukungan psikologi atau LDP ini dilaksanakan dengan cara menyalurkan bantuan dan juga memberikan pendekatan kepada 25 anak yatim di masing-masing kota dan kabupaten di Jawa Timur. Salah satunya adalah pelaksanaan program LDP di Kota Surabaya, pemirsa. Pendekatan yang pertama kali dilakukan oleh petugas adalah mengajak anak-anak untuk bermain bersama atau fun game agar mereka bisa merasa nyaman dengan kehadiran orang baru. Kemudian, anak yatim korban COVID-19 ini akan mendapatkan layanan trauma healing untuk membantu mereka menstabilkan emosi, memberikan semangat kembali, mengingat juga kondisi mereka saat ini rentan depresi dan juga stres setelah kehilangan sosok utama dalam keluarga. Selain dukungan psikososial, di akhir acara anak-anak ini juga akan mendapatkan bingkisan yang terdiri dari makanan dan juga alat tulis yang dapat dibawa pulang. Dari kabar terbaru, jumlah anak yatim akibat COVID-19 di Jawa Timur sendiri mencapai 6.168 anak. Oleh karena itu, dengan arahan gubernur serta bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan program LDP kepada 25 orang anak di 38 daerah seperti Gresik, Kediri, Lamongan, Malang, dan kota lainnya di Jawa Timur. Program ini akan kembali dilaksanakan dengan melihat data dari UPT daerah yang nantinya data itu sendiri akan menjadi acuan penyaluran dan juga target dari program LDP. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengembangan Dinas Sosial Jawa Timur, Khairun Nawalah. Insya Allah kabupaten kota sudah mempunyai data yang lebih lengkap sehingga kita bisa memilah anak keluarga mana yang sangat membutuhkan pemulihan sehingga kita bisa memilih yang sangat memerlukan. Peduli dengan kesejahteraan anak Indonesia itu artinya juga turut memikirkan masa depan bangsa. Kita berharap pandemi ini segera mereda agar tidak ada lagi kehilangan orang tercinta akibat virus COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Surabaya, Jawa Timur. Adelia Jayaning melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Andi Lingga. Terima kasih atas laporan Anda, Adel. Pemirsa, perpanjangan PPKM level 4 di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Dinas Pendidikan dan Olahraga atau Disdikpora DIY memutuskan untuk melanjutkan penerapan pembelajaran jarak jauh. Dengan kata lain, sekolah tatap muka ditiadakan hingga pemberitahuan selanjutnya. Penerapan tersebut dilakukan guna mengurangi mobilitas di luar ruangan dan mencegah penularan virus COVID-19. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter Motion Pagi, Wulan Fadila di Yogyakarta. Wulan, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Andin dan Lingga. Pemirsa, melihat masih tingginya kasus penularan virus corona atau COVID-19, Daerah Istimewa Yogyakarta berada di wilayah PPKM level 4. Dengan itu, Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta mengambil keputusan untuk menghentikan proses pembelajaran tatap muka, kemudian kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh seperti sedia kala. Dalam proses pembelajaran jarak jauh tentu memiliki berbagai kendala. Salah satu kendalanya adalah kurangnya paket internet yang dirasakan oleh peserta didik serta para pengajar. Kuota internet yang cukup besar dan sangat membebani itulah yang membuat peserta didik merasa kesulitan dalam mengakses pembelajaran jarak jauh.
Apalagi pandemi COVID-19 saat ini tentu berdampak bagi sendi-sendi kehidupan. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Dengan adanya banyak hambatan hal tersebut, maka Disdikpora memutuskan untuk membuat terobosan baru, yakni dengan membagikan subsidi paket internet bagi para peserta didik serta para pengajar. Selain paket internet, peran serta dukungan dari orang tua tentu sangat dibutuhkan dan berperan penting bagi proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh para peserta didik. Jika dokter mempunyai tugas penting sebagai garda terdepan dalam penyembuhan penularan virus COVID-19, maka ayah dan ibu juga memiliki peran penting dan peran serta bagi terbimbingnya dan mengawal para putra-putrinya dalam proses pembelajaran jarak jauh. Orang tua pun tugasnya menjadi bertambah, yakni memotivasi serta menjadi sarana dan prasarana bagi putra-putrinya selama belajar jarak jauh dari rumah. Hingga saat ini, Disdikpora DIY masih terus mensubsidikan kuota paket internet tersebut dengan harapan agar proses pembelajaran jarak jauh tersebut dapat berjalan dengan lancar. Program bantuan tersebut dananya berasal dari Dana Bantuan Tak Terduga atau BTT APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut pernyataan Kepala Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, Didik Wardoyo. Untuk memutuskan tatap muka itu perlu kehati-hatian. Lihat, misalnya kita 2 minggu kita evaluasi, 1 bulan kita evaluasi, kemudian baru kita sambil kita menyiapkan beberapa sekolah sebagai percontohan. Percontohan itu bagaimana mereka menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Pemirsa, dari hasil pemantauan kami, bantuan subsidi internet tersebut masih terus disalurkan hingga saat ini. Dana bantuan tersebut berasal dari Bantuan Tak Terduga atau BTT APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Sleman, Yogyakarta. Wulan Fadila melaporkan untuk Motion TV. Kembali ke Andi dan Lingga. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan terus Motion Pagi setiap hari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Motion TV. Saya Andini Syafa dan saya Vincent Lingga serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat pagi.